أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فيستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, yang artinya bulan Ramadan itu ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ay inna Jibril nazala bil Qur'ani jumlatan wahidatan fi lailatul qadri wa kanat lailata arba'in wa ishrina min Ramadan min al-lawhil mahfudhi ila as-sama'id dunya fa amlahu Jibril ala as-safarati fakatabuhu fi suhufin wa kanat tilka as-suhufu fi mahallin min tilka as-sama'i yusamma baitul izzati. ثم نزل جبريل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة مدة النبوة بحسب الحاجة يوما بيوم آية وآيتين وثلاثا وسورة. Bahwasanya Jibril alaihissalam turun membawa Al-Quran satu jumlah sehataman sama sekali di malam Lailatul Qadar, dan adalah malam itu malam tanggal 24 daripada Ramadan. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Maka Jibril alaihissalam mengimlakan Al-Quran itu kepada malaikat. Lalu para malaikat itu menulis akan Quran itu pada suhuf. Suhuf buku yang berlambar. Jibril mengimlakan, membacakan, lalu malaikat itu menulisnya dalam suhuf, dalam buku. Dan adalah suhuf itu pada tempat dari itu langit yang dinamakan Baitul Izzah. Itu ditaruh. Jadi Jibril yang asal sahataman itu malam Lailatul Qadar diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Kemudian Jibril mengimlakan kepada malaikat untuk menulis Al-Quran itu. Dah komplit sahataman itu ditulis oleh malaikat, ditaruh di Baitul Izzah sahataman itu. Kemudian Jibril alaihissalam turun membawa Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwaktu-waktu, beransur-ansur dalam masa 23 tahun semasa Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi mulai ayat yang masyhur kita peringati 17 Ramadan itu mulai turunnya nuzul Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang masyhur tanggal 17 Ramadan. Turunnya itu dengan sekira-kira keperluan satu hari, terkadang satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, dan atau surah lagi. Jadi beransur-ansur Jibril. Al-Quran itu ujar Tuhan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan daripada petunjuk itu, dan lagi perbedaan antara hak dan batil, antara halal dan haram. Itu semuanya dalam Al-Quranul Karim. Karena isi Al-Quran itu seluruhnya ayat itu 9 yang dibahas itu halalun haramun muhkamun mutasyabihu basyirun nadhirun qissatun idhatun masal.
Pertama membicarakan halal. Beberapa ayat, banyak ayat-ayat bicara tentang soal yang halal-halal. Dan kedua membicarakan yang haram-haram. Dan lagi ayat itu ada yang muhkam, yang nampak maknanya, dapat diketahui maknanya. Yang keempat ayat mutasyabih, yang tidak diketahui maknanya, hanya Allah Ta'ala sendirian yang mengetahui. Seperti nang pernom, alif lam mim, kaf ha ya shad, itu masuk mutasyabih. Yang kelima yang dibahas dalam Al-Quran itu basyir, ayatnya lagi basyir, memberi kabar gembira bagi orang yang beramal saleh, yang beriman untuk surga. Beberapa ayat, banyak ayat. Yang keenam nadir, beri kabar ketakutan bagi orang yang tidak beriman karena percaya dengan Nabi, percaya kepada Allah akan mendapat neraka. Beberapa ayat, banyak ayat. Kedelapan kisah, beberapa kisah mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad, ada seluruhnya kisah di dalam Al-Quran itu. Jadi riwayat. Yang kesembilan masa perumpamaan dalam Al-Quran. Nah, jadi itu isi Al-Quran. Jadi jar Tuhan itu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan, dan penjelasan daripada petunjuk itu, dan lagi perbedaan antara hak dan batil. Itu Al-Quran. Jadi perlu kalau kita amalkan, kita hayati ya isinya itu. Nah, kita amalkan dan kita hayati isinya itu. Nah, dan pula disuruh dibaca oleh Rasulullah SAW, karena ta'rifnya Al-Quran itu wa kitabullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin SAW al-muta'abbadu bitilawatihi. Quran itu ialah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang dijadikan ibadat bagi orang yang membacanya. Belain pada kitab-kitab lain, buku-buku lain atau kitab-kitab lain tuh belain. Jadi Quran ini dibaca jadi ibadat. Nah, sehingga hadis Nabi lagi menerangkan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdal ibadat hamba umatku ialah membaca Al-Quran. Nah, yang lain tak ke bawah tak? Nah, jadi yang mana yang paling afdal adalah membaca Al-Quranul Karim. Itu membacanya aja, apa pulang tahu isinya tuh, sehingga kalau dapat mengerti isinya lebih lagi, bukan bicara halal haram dan semuanya. Kisah-kisah ada dalam Al-Quran, mulai kisah Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad, terusnya ada dalam Al-Quran. Itu lebih lagi tuh. Dan lagi Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya, artinya barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah Ta'ala, itu Al-Quran, sahuruf aja kita membaca, maka baginya tiap-tiap satu huruf itu satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu 10 gandaannya. Jadi satu huruf diganda 10 kebaikan. Ujar Nabi Muhammad, aku tidak mengatakan alif lam mim itu sehuruf, tetapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Ayo sampai sebelah lembar berapa huruf? Sampai sejuz berapa isi kebaikan-kebaikan? Nah, ini jadi perlu kita itu diamalkan Al-Quranul Karim. Dan lagi di hari kiamat akan memberikan syafaat namun kita, kalau kita rajin membaca Al-Quranul Karim, dia akan menolong kepada kita. Ini Nabi bersabda, riwayat daripada Abi Umamah, Nabi bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kamu baca Al-Quran, maka bahwasanya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, Quran ini akan menjelma menjadi seorang yang menolonginya waktu manusia nafsi-nafsi pada-padanya. Al-Quran yang menolonginya, membelainya, yang akan memimpinnya ke dalam surga. Nah, ini perlu kalau diamalkan Al-Quran Karimnya akan berikan syafaat di hari kiamat, yang menolonginya di hari kiamat. Itu kelebihan-kelebihan Al-Quran jadi ibadat.
Dan lagi Nabi Muhammad bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini disuruh, dianjurkan oleh Rasul supaya kita belajar membaca Al-Qur'an. Kalau sudah bisa, ajarkan Al-Qur'an. Nah, kita bisa, anak buah kita didik Al-Qur'anul Karim. Karena banyak di kampung-kampung sudah sunyi Al-Quran. Alhamdulillah sekarang ini pindah maju pulang membaca Al-Quranul Karim. Terutama di langgar-langgar sudah mulai bertadarus Al-Quran. Ini untuk apa? Untuk ketinggian agama Islam, untuk kebagusan di kampung, untuk kebaikan dan keselamatan di kampung. Baca Al-Quran dengan jalan bertadarus. Nah, ini bagus. Dan untuk anak yang kecil-kecil itu supaya dapat juga membaca, tawa umpat mengikuti, walaupun tak bulik-bulik macam apa aja bogogo umpat juga ini bagus kalau tetap pahalanya sangat besar. Malah nama bogogo itu paling gana pahalanya. Jadi umpat aja bertadarus, biar bogogo biar kayak apa aja bemek, biar aja jadinya bogogo jangan lain bogogo benar aja umpamanya telah bagus. Jadi nang kada bisa umpat juga si anu gin aja bogogo aja umpat aja bertadarus. Nah jadi bagus aja dimeki biarnya tahalang tebujur bagana maginnya pahalanya. Ini maka Nabi nang maha barakan ini riwayat Bukhari Muslim, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'atau fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Artinya bahwa orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dengan Al-Quran itu lancar orangnya umpat bertadarus inya nang lancar, umpamanya ia beserta malaikat yang mulia yang bakti kepada Allah, orang bakawan malaikat. Dan orang yang membaca Quran ia terbulik-bulik musyaqqat atasnya membaca, baginya 2 pahala. Pahala itu pahala membaca dan pahala yang terbulik-bulik itu bukan panat mana sopan umpamanya tahan juga. Nah ini pahalanya makin gana. Jadi nang tapi bisa itu anaknya rajin umpat bertadarus. Nang rajin Pak, nang bisa. Itu kalau dia umpat tadarus itu mahir itu dengan Al-Quran, dia beserta malaikat Al-Kiramil Bararah. Diperlu. Nah, ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad supaya kita bertadarus Al-Quran di kampung-kampung. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda lagi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indahu. Yang artinya tidak juga berhimpun suatu kaum pada rumah daripada rumah-rumah Allah, di masjid atau di langgar berkumpul bertadarus. Ini tetap akan semacam mana bulan puasa. Bukan bulan puasa aja dianjurkan oleh terus-terusan kita ini. Jika ada kawal bulan puasa sudah habis saban malam, limbah puasa ini saban minggu. Mestinya tak? Tiap minggu itu ada tadarusnya di kampung-kampung itu. Nah, apa kelebihannya? Ujar Nabi Muhammad, tidak jauh berhimpun satu kaum dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, di masjid atau di langgar. Mereka membacakan kitab Allah dan bertadarus dengan kitab Allah sesama mereka, melainkan turun atas mereka itu sakinah, ketenteraman di kampung itu, ketenteraman diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meliputi akan mereka itu oleh rahmat Allah. Rahmat turun diliputinya oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan menggerumbungi akan mereka itu oleh para malaikat. Malaikat bergerumbung, kenapa? Karena kitabullah, kalamullah nang dibaca. Jadi malaikat itu turunan bergerumbung mendengarkan kalamullah yang kita baca. Dan Allah menyebutkan akan mereka itu pada orang yang di sisinya Tuhan membanggakan orang yang membaca kitabullah, para malaikat puja Tuhan. Itulah orang-orang yang berkumpul membaca kalamku. Nah, kan? Tenang. Jadi kita di kampung tetap akanlah membaca Al-Quran. Kalau sudah bulan Ramadan habis, tetap akan amalkan tiap minggu membaca Al-Quran di langgar-langgar itu. Kalau kawa, insya Allah saban malam, tapi saban minggu sudah sedang umpamanya. Nah itu kelebihannya sangat besar dan juga pahalanya, dan untuk ketenteraman di kampung dan diliputi oleh rahmat Allah orang yang membacanya, dan digerumbungi waktu membaca itu oleh para malaikat. Apa? Menang lain hadisnya kada ada yang menunjukkan hadis umpamanya kita berkumpulan apa-apa itu. Nah, kalau Al-Quranul Karim macam itulah dianjurkan oleh Rasulullah bertadarus Al-Quran untuk dapat rahmatnya dan untuk mendapat ketenteramannya, dan digerumbungi lagi oleh para malaikat. Jadi ibadah.
Jadi alhamdulillah di kampung-kampung mulai sudah membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan di desa-desa macam itu juga, di kota sudah mulai kembali macam bahari. Mudah-mudahan aja saban bulan langgar pulang membaca Al-Qur'an sehingga rame siar agama Islam. Jadi timbul pulang, mulai sudah pajah, alhamdulillah timbul pulang membaca Al-Qur'an rame. Nah itu nisbah membacanya dapat pahala. Kalau kita paham artinya kita dapat ilmu, beberapa ilmu hikayat orang-orang dahulu, mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa, kita dapat penjelasan-penjelasan di sana, kisah-kisah, dan juga kita dapat mengambil perhukuman-perhukuman macam-macam dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi pokok segala hukum adalah mengambil dalam Al-Qur'an. Nah, jadi Quran dari petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, dan perbedaan lagi antara hak dan batil, antara halal dan haram. Kemudian sambungan ayat tadi, paman syahida minkumus syahra fayasum, maka barang siapa hadir dari kamu di bulan puasa itu, maka hendaklah ia mempuasakannya. Ayman syahida minkum awwala syahri fayahadari fayasum kulla syahri. Dia barang siapa hadir dari kamu permulaan bulan itu dalam negeri, nya kada belayar, hendaklah puasa sekalian bulan itu, sabulanan puasa. Wa syuhudus syahri imma birru'yati wa imma bis sama. Dan melihat bulan itu, menyaksikan bulan tadi ada kalanya dengan melihat bulannya atau dengan mendengar. Kita ini banyak mendengar ya, kita kadang mendengar orang melihat bulan di negeri kita juga nih. Di Indonesia aja jangan kamak-kamak kasih teman kejauhan bananya, nya bedanya jauh juga tah. Jadi lain kita menurut Makkah kena orang kenapa aja kita sini? Nya masih siang aja kita. Nah, kita malam sudah aja kan kawat juga kejauhan dengan sini aja kan Indonesia juga sudah. Nah, ada kalanya dengan melihat, ada kalanya dengan mendengar. Fa idza ra'a insanul hilala Ramadan wa qadim farada bitilka ru'yati wa radda imamu syahadatahu lazimahu ayyasuma li'annahu qad hasala syuhudus syahri fi haqqihi fa wajaba alaihi shaum. Maka apabila melihat manusia hilal Ramadan, itu permulaan bulannya melihat timbul bulan, dan sungguhnya bersendirian dengan melihatnya itu, seorang aja melihat, lalunya datang kepada imam, mahabarakan lainnya melihat, imam menolak kesaksiannya itu akan diterima oleh imam. Jadi kita menteri agama ini lazim akan dia berpuasa. Nang melihat tadi wajib nawannya berpuasa. Inya sungguhnya hasilnya melihat bulan pada haknya sendiri, lalu kewajiban atasnya berpuasa. Jadi melihat, walaupun ditanya oleh imam dari menteri agama menanya macam ini, inya kata ibu Jo, tapi inya yakin melihat mahabarakan tapi kawa. Nah, inya wajib berpuasa. Wa idza syahida adlani ala ru'yatil hilal hukima bihi fis shaumi wa fitri jami'an. Dan apabila melihat dua orang adil melihat hilal Ramadan, dihukumkan dengan dia dengan berpuasa dan berbuka sekalian. Apabila melihat berdua atau berpuasa dan berbuka, melihat hilal Syawal dihukumkan dengan kesaksiannya itu hilal itu ditetapkan. Wa idza syahida adlun wahidun ala ru'yati hilal Syawal la yuhkamu bihi. Dan apabila melihat orang adil sekung aja melihat hilal Syawal, tidak bisa dijadikan hukum dengan dia kada kawa. Kada cukup cuma sekong kada diterima karena itu mengeluarkan daripada ibadat, kecuali berdua dulu. Amma idza syahida ala hilal Ramadan fa yuqamu bihi ihtiyatan li amri shaumi. Ay yuqbalu qaulul wahidi fi isbatil ibadah wa la yuqbalu bil khuruj minha illa qaulul isnain likay yasumu wa la yuftiru ihtiyatan. Apabila lagi melihat atas hilal Ramadan itu orang nang sekung tebal hilal Ramadan, maka dihukumkan dengan dia berpuasa karena ba'apik, karena urusan puasa. Artinya diterima perkataan seorang itu pada menetapkan ibadat, bisa. Dan tidak diterima pada keluar daripada ibadat itu kecuali perkataan dua orang. Jadi lamun cagar melihat bulan Syawal ar-raya mesti berdua. Lamun hilal Ramadan biar aja sekung untuk menetapkan ibadat kalaunya diterima oleh imam tadi. Kalau kada diterima nang melihat tadi wajib inya berpuasa. Kalau menetapkan Syawal ar-raya mesti berdua. Itu sekurangnya itu berdua. Kalau sorongan aja kada bisa. Kalau melihat sorongan hilal Syawal
tidak bisa diterima karena itu mengeluarkan daripada ibadat, keluar ba'ampi orang puasa. Nah jadi mesti berdua. Jadi melihat kalau dulu ibadah puasanya melihat, berbukanya pun melihat bulan. Ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis, sumu li ru'yatih wa abtiru li ru'yatih. Berpuasalah kamu melihat bulan, karena melihat bulan berpuasa. Berbukalah kamu karena melihat bulan. Lamun kadang melihat karena ditutupi oleh awan, kada kau menjaga juga sudah ila Ramadan, kada sinting bulan kada kau melihat, kamu sempurnakan bilang-bilangan Sa'ban 30 hari. Itu nang disuruh mendalil hisab kada ada. Ya bang berhisab kita bisa bertahan ya orang berhisab umpamanya lamun berhisab ada 40 tahun 100 tahun kawajinya berhisab dapat aja, cuma yang dianjurkan oleh Nabi, disuruh oleh Nabi kita ini puasa melihat bulan, berbuka melihat bulan. Itu tah yaitu nang di Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Lamun berhisab, lamun orang ahli hisab bisa aja pang lamun inya sorongan, pakainya sorongan bisa aja inya menghisab inya sudah keyakinan inya. Cuma orang Mekah keberatan ahli hisab, orang sepalih juga ini kan dalam pakai hisab juga, semuanya hisabnya untuk menolong cagar melihat bulan benar aja. Jadi direkan lihat ya luput panggalnya kada kelihatan dia terjadi puasa. Itu untuk memudahkan cagar melihat bulan, bukan dijadikan hukum untuk berpuasa atau untuk berbuka. Kada boleh kecuali nya sorongan nang berhisab-hisab tuh inya sorong aja apanya bisa ya dia hisab pakai sorongan. Jadi hendak berhisab, nah amun bisa ya jepen amalakan aja hisab tuh, hisab sorongan. Nah jadi kita nang nyamannya Menteri Agama ada, jadi ini sudah melihat diterima oleh Menteri Agama puasa ada, nah kada diterima, nah kada puasa kita berbuka min tujuan, mau diterima buka, banyak ada, nah puasa lagi. Nah itu anjuran Nabi Muhammad, sumu li ru'yatih wa abtiru li ru'yatih. Kemudian sambungan ayat, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa ada sakit di bulan Ramadan, walaupunnya mukim dalam negeri atau dalam perlayaran masa fatul qasar, lalu dia berbuka, maka wajib atasnya mengqadha sebilang-bilangan hari yang ditinggalkannya itu di hari yang lain. Ini kalau tertinggal garing belayar seminggu, maka wajib mengqadha di hari yang lain pulang seminggu pulang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Menghendaki Allah dengan kamu kemudahan dalam berbuka, dalam perlayaran atau waktu sakit tadi. Tuhan mudahnya, Tuhan menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki ya dengan kamu kepayahan, kesusahan, kada kasukaran, kada. Nah, kalau pang dipaksakan dalam berlayar puasa terus, kada. Ayo aja dalam berlayar itu masa fatul qasar boleh aja berbuka, tapi ingat wajib dia qadha. Dan ingat pulang jangan sampai 4 tahunnya. Kalau 4 tahunnya didanda, tegangnya bayar fidyah mut, pulang semut seharinya pulang. Nah, jadi membuka 4 tahunnya kan ya. 4 Ramadan sawan anu sawan yang kedua umpamanya. Ini sawan. Nah ini aja terus karena sampai sawan yang di pulang tak sampuk Ramadan, imbah Ramadan anyar pulang nama qadha. Tak boleh jo pindah patut ka ibadah lalu kepingin mengqadha pulang. Nah itu paksa bayar mutnya pulang. Walitukmilu iddata, dan supaya kamu menyempurnakan akan bilangan puasa itu 30 hari. Supaya ganap kalau dalam perlayan tertinggal, nah sempurnakan pulang diqadai. Nah, walitukabbirullah indan qidai shaumi, dan hendaklah kamu membesarkan akan Allah ketika habis puasa bertakbiran ala ma hadakum, atas mana yang beri petunjuk akan kamu kepada ini taat untuk beribadat, untuk berpuasa. Qala Ibnu Abbasin haqqun ala muslimin idza ra'au hilala syawal ayyukabbiru. Berkata Ibnu Abbas, hak atas orang-orang Islam apabila mereka melihat hilal Syawal bahwa mereka itu bertakbir. Nah, saya melihat bertakbiran itu hak sunat hukumnya. Sehingga Imam Syafi'i berkata disunatkan membolehkan takbir itu pada 2 hari raya.
Jadi kepada Syafi'i hari raya Maulana itu sunat hukumnya bertakbiran. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah atas keentengannya yang Tuhan meentengkan tadi dalam sakit, dalam berlayar, boleh aja kada berpuasa tapi dia qadha. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila menanyakan engkau oleh hamba-hambaku daripadaku, jar Tuhan, maka bahwasanya aku hampir. Membetakun jauh ka Tuhan, parak ka Tuhan, terakan jar Tuhan, aku hampir. Ay taqul lahum ya asyrafal khalqi inni qaribun minhum bil ilmi wal ijabah. Katakan olehmu bagi mereka itu, orang yang bertanya itu, hai semulia-mulia makhluk, bahwasanya aku hampir dari mereka itu dengan mengetahui dan dengan memperkenankan dan dengan meliputi. Jar Tuhan. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memperkenankan doa orang yang berdoa apabila berdoa akan daku. Tuhan memperkenankan doa orang yang berdoa apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayastajibu li ay fayamqadu li wal yastaslimu li, hendaklah mereka itu tunduk bagiku, memperkenankan aku, menyerah bagiku. Wa yu'minu bi, hendaklah mereka beriman dengan aku. La'allahum yarshudun ay yahtaduna lima salihi dinihim wa dunyahum idza stajabu li wa amanu bi, supaya mereka itu dapat petunjuk bagi kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka apabila mereka memperkenankan bagiku dan beriman dengan aku. Wa sababu nuzuli hadhihi ayati qila anna arabiyan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aqaribun rabbuna fanad'uhu sirran am ba'idun fanad'uhu jahran fa anzalallahu ta'ala hadhihi ayat. Dan berdasarkan turun ayat ini, ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, apa sebabnya ini? Dikatakan orang bahwasanya Badawi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ujar Badawi ini, apakah hampir Tuhan kami, maka kami berdoakan dia dengan bagaimana? Rahasia aja, bagaimana aja. Atau jauh Tuhan kami, maka kami berdoa menyaring, ujarnya. Itu aja teh. Lalu turun ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila menanyakan engkau oleh hamba-hambaku daripadaku, maka habarakannya itu aku tuh hampir aja Tuhan. Jika disebut quriyat berdoa. Nah, wa ruwiya an Qatadata wa ghairihi anna as-sahabata qalu kayfa nad'u rabbana ya nabi Allah ay abil munajat aw bil munadat fa anzalallahu hadhihi ayah. Dan diriwayatkan daripada Qatadah dan lainnya bahwa sahabat itu berkata, bagaimana kami berdoa akan Tuhan kami ya Nabi Allah, macam apa, apakah dengan munajat atau dengan berteriak kan? Begitu. Lalu Tuhan turunkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila menanyakan engkau daripadaku oleh hamba-hambaku, padahal kan nonnya kelapa. Nyaring supaya makmum itu mendengar, jadinya mengaminakan. Lamunnya sembahyang itu bagaimana dia berdoa, siapa nama aminakan? Jadi nama aminakan itu apabila nya mendengar sunatnya aminakan, sehingga kita berkunut kalau cagametan banyak yang lain kita kunut sorong pada aminakan yang berapa pada mendengar. Nah itu sunatnya berkunut dia pada mendengar. Jadi imam itu perlu menyaring. Nah itu jadi menyaring itu lembuan, ya penyebelah menyaring kalau lembuan. Nah itu supaya orang mendengar lalu orang mengaminakan. Dalam bagaimana itu serongan aja. Nah, ada paknya tapi nyaring ada. Nah bagaimana lamun serongan. Nah itu habis, jadi suruh ini turun ayat. Jadi
Mudah-mudahan aja tafsir yang kita baca pada malam ini bermanfaat bagi kita, terutama untuk mengamalkan Al-Quranul Karim, baik sendiri, baik kita berjamaah bertadarus di kampung-kampung di langgar-langgar itu. Ya, sampai di sini bacaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Karim, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقينا وبقينا لنا وقرابة لنا بيدنا مهلكة النساء وذكر رب وفقنا وفقنا ما ترتضي قولا وفيلا كرما ورزق كل حلالا دائما وخيرا كل ما نرضى من الخير ونقى كل شر ربنا يسأل كل شيء قل الرضا منك ودون أن نغدرنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسول منون وأغفر وسوء بقنا ستر وصلاة الله تعالى مصطفى من إلى قدعانا ووفاقة به للناس شبا ولا يكرم صلاة على المصائب سبيل اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا ولا ينصرك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.